Tayangan azan maghrib di TV yang menampilkan Ganjar langsung bikin heboh. Namanya dunia usaha ya, cari-cari lah ya, kalau dengar Bawaslu-nya lah. Kalau saya sih wajar-wajar aja kan, kita namanya semangat ya. Tapi ini Bawaslu lagi memproses juga katanya. Ya, kita lihat aja tunggu. Saya nggak mau memberikan beban dia, kita yang mengambil sikap. Kasih beban dia saja. Disampaikan oleh orang-orang yang tidak punya rekam jejak prestasi. Pak Ganjar menampilkan spiritualitas sebagai negara yang menjalankan Pancasila dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada rekam jejak sedikit pun politik identitas dari Pak Ganjar dan juga PD Perjuangan. PKS mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ganjar, dan saya kira itu pengambilan gambarnya keren benar, saya pikir ya, saya bilang bagus ya. Artinya ya, untuk menunjukkan bagaimana kesolehan Pak Ganjar ya, kemudian menunaikan sholat, itu ada sesuatu bentuk dakwah yang baik, saya bilang begitu ya. Nah, akan halnya ribut masalah politik identitas dan bukan politik identitas, saya pikir udah diselesaikan saja lah ya. Kita tunggu hasil dari Bawaslu, tapi saya melihat bahwa mengajak orang sholat itu kan positif dan kita berhusnuzon. Tidak mengucapkan apa-apa ya tentang mau maju jadi presiden atau tidak. Kemudian juga ya jauh, pendaftaran baru 10 sampai 16 Oktober. Kalau ada orang yang punya perasaan bahwa oh ini diajukan oleh calon presiden, ya nggak tahu ya posisinya bagaimana membaca, kan sudah ada 3 calon presiden juga gitu. Tapi intinya kalau ini belum ada muatan kampanyenya, tidak bertentangan dengan undang-undang pemilu manapun. Mau ikut tayangan azan sabun mandi atau apa itu? Tidak menghilangkan makna azan sendiri ya, bisa ya, Pak Iji. Orang azan di TV itu kan tidak menjadi penanda masjid. Politik identitas itu kan politik yang tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, politik yang miskin prestasi. Kita tahu di DKI pada saat Pilgub itu digunakan politik identitas yang sangat tidak sehat. Dan hasilnya kan kita tahu apa yang menjadi program Pak Jokowi, program Pak Ahok, program Pak Jarod Saiful Hidayat, contohnya untuk membersihkan kampung-kampung dengan pasukan orange, dengan pasukan hijau, itu bukan tidak dilakukan. Tidak sedikit yang mengkritik bahkan mengecam itu adalah bentuk dari politik identitas. Siapa lagi kalau bukan partai sok suci kayak PKS. PKS menuding Ganjar melakukan politik identitas karena tampil di tayangan azan. Iya, politik identitas, senjata makan tuan. Selama ini narasi politik identitas selalu digaungkan oleh PDIP untuk menyerang PKS dan Anies. Dan akhirnya PDIP juga terjebak dengan politik identitas, kata jubir PKS Muhammad Iqbal. Dia meminta agar PDIP berhenti memakai isu politik identitas jelang pemilu. Tidak ada yang salah dengan identitas, dan politik yang salah adalah kalau dilakukan hanya demi citra dan demi suara saja, kata dia. Ternyata PKS kepanasan juga ya. Padahal itu cuma tayangan di mana Ganjar tidak meminta atau mengimbau agar memilih dia di Pilpres 2024. Masa gitu aja disebut politik identitas? Justru yang disebut politik identitas itu contohnya gini. Melarang orang memilih pemimpin tidak seiman, mengancam orang lain. Kalau memilih pemimpin yang tidak mereka dukung, jenazahnya disuruh mandi dan pergi ke kuburan sendiri. Kalau memilih pemimpin yang tidak sesuai dengan mereka mau, maka akan dikasih azab dan jualan neraka. Dan itu terjadi di Pilgub DKI 2017. Semua terpampang jelas dan kelompok itu mendukung Anies. Itu fakta. PKS juga sama, malah lebih parah. Banyak tuh jualan janji bombastis atas nama agama. Banyak caleg partai ini yang jualan narasi lucu, misalnya poligami. Merasa sok suci padahal kelakuan sendiri jauh lebih parah. Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habsyi menanggapi santainya muncul sosok Ganjar Pranowo dalam tayangan azan di stasiun televisi swasta. Bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo muncul dalam tayangan azan di stasiun televisi swasta milik Ketua Umum Parindro yang merupakan partai pendukungnya. Ya namanya usaha dalam politik, kata Abu. Dia menilai dalam dunia usaha berbagai langkah dilakukan untuk mencari simpati merupakan sesuatu yang biasa. Abu tidak ingin memberikan tanggapan terlalu jauh atas strategi-strategi seperti itu. Menurut Abu, Bawaslu sebenarnya menjadi yang paling berhak memberikan penilaian atas langkah-langkah seperti itu. Jadi tidak perlu partai-partai lain ikut mengomentari. Namanya dunia usaha, cari-cari tinggal Bawaslunya lah, ujar Abu.
Abu tidak memberikan komentar banyak soal banyak warganet yang merasa itu sebagai salah satu wujud politik identitas. Ia berpendapat, upaya-upaya seperti lewat tayangan azan menunjukkan semangat dari tim Ganjar. Kalau saya sih wajar-wajar saja, namanya semangat, kata Abu. Bawaslu sendiri sudah menyampaikan hasil kajian mereka terhadap azan di televisi yang menampilkan capres dari PDIP tersebut. Ketua Bawaslu Rahmat Bagia mengatakan, tayangan azan berisi Ganjar itu bukan kampanye. Kalau mau protes, ya sudah, suruh Anies atau Prabowo ikutan masuk tayangan azan. Fair, semua dapat bagian, mereka juga boleh kok kalau mau. Waketum MUI Anwar Abbas menilai munculnya Ganjar dalam tayangan azan di TV adalah hal yang sangat bagus. Bagi saya pribadi, tayangan azan dengan memunculkan video Ganjar Pranowo tidaklah masalah. Bahkan hal demikian menurut saya sangat bagus karena di dalamnya ada muatan dakwah, yaitu mengajak orang untuk sholat atau berbuat baik, apalagi yang tampil itu adalah seorang tokoh yang merupakan bakal calon presiden, kata Anwar. Kalau ada bakal calon presiden yang lain juga mau melakukan hal yang sama dan serupa, saya rasa cukup bagus serta silakan saja, katanya. Ya sudah, kita tunggu Anies dan Prabowo juga, biar fair dan tidak ada lagi yang teriak play victim. Sehingga kalau ini memang bagus, dan menurut saya bagus, saya sebagai umat Islam senang lah kalau kemudian para capres, para cawapres misalkan menunjukkan keislamannya. Kan itu identitas politik, bukan politik identitas. Artinya terbuka peluang buat yang lain juga untuk mengikuti misalkan Pak Ganjar dengan media TV yang bersangkutan di posisi yang mungkin berbeda. Untuk memang hiburan kan buat masyarakat bahwa calon presidennya dari manapun, dari siapapun itu nggak jauh dari umat, nggak jauh dari masjid, nggak jauh dari agama, dan rasanya harusnya membahagiakan itu. Ya bukan, karena dari sisi Pak Ganjar Pranowo sendiri, saya sendiri belum melihat ya. Ya saya sendiri belum lihat, sehingga sebelum menanggapi lebih lanjut ya nanti saya lihat dulu. Tetapi Pak Ganjar Pranowo ini kan sosok yang religius, religiusitasnya ini tidak dibuat-buat. Itu namanya dunia usaha ya, cari-cari lah. Ya kalau tinggal Bawaslunya lah. Kalau saya sih wajar-wajar aja ngeliat gitu, namanya semangat ya. Tapi ini Bawaslu lagi memproses juga katanya Ya, jam 4 kita lihat aja, tunggu lah. Saya nggak mau berikan beban dia, kita yang mengambil sikap. Kasih beban dia saja. Disampaikan oleh orang-orang yang tidak punya rekam jejak prestasi. Pak Ganjar menampilkan spiritualitas sebagai negara yang menjalankan Pancasila dengan sebaik-baik, sehingga tidak ada rekam jejak sedikit pun politik identitas dari Pak Ganjar dan juga PD Perjuangan. Tidak mengucapkan apa-apa ya tentang mau maju jadi presiden atau tidak. Kemudian juga ya jauh, pendaftaran baru 10 sampai 16 Oktober. Kalau ada orang yang punya perasaan bahwa ini diajukan oleh calon presiden, ya nggak tahu ya posisinya bagaimana membaca, kan sudah ada 3 calon presiden juga gitu. Tapi intinya kalau ini belum ada muatan kampanyenya, tidak bertentangan dengan undang-undang pemilu manapun. Mau ikut tayangan azan, sabun mandi atau apa itu? Tidak menghilangkan makna azan sendiri ya, Gus ya, Pak Iji. Orang azan di TV itu kan tidak menjadi penanda masjid.